Assalamualaikum ya ahi ya ukhti atamasya ila Baghdad walatan sya'i' maluribat idza qultum ummat Muhammad ajibus salam bimin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabi ba'dah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membawakan kultum yang bertema Ramadan Panggilan Meningkatkan Iman. Jadi, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu masih bisa menikmati bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah ini. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami bahwa tujuan berpuasa itu untuk mencetak kader-kader orang yang bertakwa. Teman-teman tahu nggak apa itu takwa? Jadi, takwa itu bukan orang botak yang sedang tertawa, tetapi menurut Imam Al-Ghazali, takwa yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Munarrahi mengatakan dalam kitab tafsirnya, Magwa ihdatus sabir takwa, apa yang disiapkan puasa untuk mencapai derajat ketakwaan. Jadi, puasa menyiapkan untuk kita mencapai ketakwaan. Yang pertama, puasa meningkatkan kejujuran. Jadi, untuk menjadi orang yang bertakwa membutuhkan konsentrasi. Seperti sabda baginda Rasul yang diriwayatkan At-Tirmizi, Attaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi, kalau misalnya kita lagi sendiri, kita kalau kita misal lagi banyak orang nih, kita bertakwa. Tetapi kalau kita lagi sendiri, kita malah males-malesan atau nggak jelas. Nah, kalau kita lagi senang, kita bertakwa. Tapi ketika kita lagi sedih, kita malah menggila. Astagfirullah. Jadi ingat ya, dimanapun kalian berada, sedih ataupun senang, ramai ataupun sendiri, tetaplah jaga ketakwaan kita. Dalam konteks ini, puasa mengajarkan kita kejujuran. Contohnya, ketika kita lagi sendiri, terus kita lagi puasa, terus kita tengok kanan, ada makanan, tengok kiri, ada minuman, apakah kita akan memakannya, minumnya? Tidak kan? Nah, berarti subhanallah, itu sudah termasuk dalam benih-benih ketakwaan. Nah, karena kan kalau kita lagi sendiri, kita pasti nggak ada yang lihat tuh, tapi kita yakin, terus percaya bahwa Allah selalu memperhatikan kita dimanapun kita berada. Nah, kalau kita menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka nggak ada tuh yang namanya korupsi, nggak ada juga yang namanya mencuri, apalagi saling membohongi. Yang kedua, puasa mengajarkan untuk mempersempit gerakan setan. Seperti sabda baginda Rasul yang diriwayatkan Tirmizi, bahwa setan masuk ke aliran darah manusia, maka persempitlah gerakannya dengan perbuatan. Contohnya, kalau orang lagi puasa itu bisa mempersempit gerakan setan karena dia yang berpuasa melakukan hal baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Sedangkan orang yang tidak berpuasa termasuk orang yang seolah-olah memberikan ruang terhadap setan untuk mencetak gol kesesatan. Nah, yang ketiga, puasa mengajarkan untuk kepekaan sosial. Jadi, Jadi, lapar bukan tujuan berpuasa. Haus juga bukan tujuan berpuasa. Melainkan, dengan kita melakukan puasa, kita akan merasakan lapar dan haus seperti yang dirasakan sahabat-sahabat kita di luar sana. Tetapi, sahabat-sahabat kita bukan lapar dan haus karena berpuasa, melainkan
karena masalah ekonomi, atau karena memang tak ada makanan. Jadi dengan kita berpuasa akan timbul tuh rasa simpati, empati kita. Nanti kita juga merasa akan lebih bersyukur lagi karena kita masih bisa berbuka puasa, bisa sahur sama makanan-makanan yang enak. Belum tentu teman-teman kita di luar sana bisa makan makanan yang enak, bisa sahur juga atau enggak bisa aja mereka berpuasa tapi enggak berbuka karena enggak ada makanan. Jadi kita harus lebih sering-sering berbagi ke yang di jalanan, terus harus lebih bersyukur lagi. Mungkin cukup sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.